Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat ya. Nah, sebelum kita bahas tentang iman kepada malaikat, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu iman ya. Nah, iman itu artinya adalah percaya ya. Percaya, kalau iman kepada Allah berarti percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu adalah Tuhan. Allah yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Nah, perwujudan dari iman tadi dibuktikan dengan kesaksian ya, bersaksi, yaitu dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah satu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah ya. Dua kalimat syahadat itu menunjukkan bahwasanya kita beriman atau kita percaya ya. Nah, posisi orang yang beriman ini pandangannya atau dilihatnya lain ya, oleh Allah dilihatnya lain, dilihatnya derajatnya lebih tinggi ya, karena di dalam Al-Quran ya, itu Allah itu menyebutkan ketika memanggil manusia ya, umat manusia itu ada yang dipanggil ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas itu berarti semuanya, yang beriman juga termasuk, yang tidak beriman juga termasuk. Dan ada panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu, itu wahai orang-orang yang beriman. Ini jadi panggilannya khusus, tidak dipanggil sama dengan manusia pada umumnya. Ini adalah kelebihan atau keistimewaan dari orang yang beriman. Nah, percaya ya. Jadi kalau Bapak katakan iman kepada malaikat, itu berarti orang tersebut percaya bahwa malaikat itu juga ada. Nah, kenapa disebutnya percaya malaikat itu ada? Karena posisinya kita belum pernah melihat sosoknya malaikat seperti apa, tapi kita percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, itu kenapa disebutnya beriman, karena itu alasannya ya, alasan utamanya, karena kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin kalau malaikat itu ada. Nah, malaikat sendiri ini sudah diciptakan jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan ya. Jadi kalau manusia yang pertama yaitu Nabi Adam ketika diciptakan, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia ini sempurna. Sempurna dalam artian gini, ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam ya. Ini menunjukkan bahwasanya derajatnya manusia lebih tinggi daripada malaikat ya. Padahal malaikat lebih dulu diciptakan daripada manusia. Nah, malaikat ini ya memiliki sifat yaitu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka sama malaikat itu akan dilaksanakan. Nah, perbedaannya dengan manusia, kalau manusia ketika diperintahkan oleh Allah ini memiliki kebebasan untuk memilih. Ada manusia yang ketika diperintahkan oleh Allah itu ada yang mengikuti, ada yang menolak. Kalau malaikat tidak bisa menolak. Ketika disuruh kamu bersujud kepada Nabi Adam, maka malaikat langsung bersujud. Kamu, misalkan malaikat ditugaskan untuk berzikir, maka akan terus berzikir. Kamu bertasbih, terus bertasbih. Itu malaikat ya. Manusia diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Wahai manusia diperintahkan sholat, ada yang sholat, ada yang tidak. Yaitu perbedaan antara manusia dengan malaikat. Jadi kalau malaikat tadi selalu taat dan patuh kepada Allah, manusia
belum tentu patuh ya. Kemudian malaikat itu tidak seperti manusia. Kalau manusia itu kan ada laki-laki, ada perempuan, kemudian menikah, punya anak gitu ya. Kalau malaikat itu diciptakannya dari cahaya ya, dan tidak ada laki-laki perempuannya ya. Tidak ada malaikat laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Tetapi ya, malaikat ini bisa menyerupai wujud manusia ya. Sebagai contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangin oleh tiga orang malaikat, bukan orang ya, tiga malaikat yang menyamar sebagai manusia, mengabarkan bahwa istrinya akan hamil, akan melahirkan. Nah, ini contoh ya. Kemudian pernah juga ada malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad, menyerupai wujud seorang laki-laki yang tinggi, gagah, kemudian bajunya bersih, padahal bukan orang situ. Zaman itu, zamannya Nabi Muhammad dulu, bepergian itu pakai unta kalau bepergian jarak jauh. Jadi orang-orang juga udah hafal, tetangga-tetangganya hafal. Jadi kalau ada pendatang, tahu itu pendatang. Dan kalau ada pendatang pasti bajunya lusuh, karena habis melakukan perjalanan jauh, kena debu, kena keringat, tapi itu bersih, wangi gitu ya. Nggak kayak orang sedang habis dari perjalanan jauh. Nah, kemudian setelah selesai itu Nabi menjelaskan bahwasanya yang tadi itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Tadi ya, manusia itu malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tapi bisa menyerupai manusia ya. Nah, kemudian kalau manusia itu kan punya nafsu tadi ya, kemudian manusia punya nafsu, bisa memiliki kebebasan, bisa taat, bisa tidak. Kalau malaikat itu selalu taat ya. Tadi perbedaannya tadi, yang pertama tadi apa, selalu taat pada Allah. Yang kedua tidak punya kelamin ya, tidak ada jenis kelaminnya kalau malaikat. Kalau manusia ada jenis kelaminnya. Nah, kemudian berikutnya, malaikat itu diciptakannya dari cahaya, sedangkan manusia itu kalau di surat Al-Alaq itu dari segumpal darah diciptakannya. Yang awal dulu Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi setelah Nabi Adam kemudian dengan setia menikah, kemudian punya anak, itu berikutnya melalui alaq. Kalau di ilmu kedokteran modern disebutnya embrio gitu, disebutnya itu ya, segumpal darah, ada di dalam surat Al-Alaq itu. Nah, kembali ke malaikat tadi ya. Nah, malaikat ini punya tugas masing-masing ya. Jadi diciptakan, semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya, terutama malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Jumlahnya ada, Allah alam, ada mungkin jutaan kali ya, jutaan atau ribuan, bahkan jutaan. Tetapi yang wajib kita imani atau wajib kita ketahui itu ada 10 nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Tapi bukan berarti malaikatnya cuma ada 10, bukan ya. Malaikatnya banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10, yang pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas. Kemudian tugas kalian nanti adalah menghafalkan nama para malaikat dan juga tugasnya, karena itu termasuk ke dalam KD, tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menyebutkan nama-nama malaikat serta tugasnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Bapak jelaskan tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi adalah berkaitan dengan malaikat itu sendiri ya. Jadi semoga kalian bisa paham tadi dari penjelasannya tadi, bahwa malaikat itu ulang ya, termasuk ke dalam makhluk gaib. Artinya kita tidak bisa melihat, tapi kita diwajibkan untuk percaya ya. Kalau kalian tanya, apa Pak Imam pernah melihat malaikat? Belum. Pak Imam juga belum pernah melihat malaikat, wujudnya seperti apa tidak tahu ya. Tapi Pak Imam yakin, percaya bahwa malaikat itu ada ya, karena sebagai seorang muslim itu rukun iman, itu harus percaya pada Allah. Allah itu ada, kemudian malaikat itu ada, kitab-kitab ada, Rasul juga ada, hari kiamat, qada dan qadar itu ya, wajib kita imani, wajib kita percayai ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kembali ya, jaga protokol kesehatan. Kemudian gunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Kemudian jangan lupa ibadahnya ditingkatkan, dekatkan diri kepada Allah, berdoa semoga kita dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali seperti sedia kala melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti semula. Bapak tutup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.